Selamat datang di Ga. Kita akan bahas KOSPED Tank T2. Kelebihan utama dari smartwatch ini adalah model yang keren, salah satu yang paling bagus sih menurut saya di tahun ini, menurut saya ya. Dan yang kedua adalah smartwatch ini telah mengantongi standar militer MIL STD810H, jadi cocok digunakan saat beraktivitas outdoor. Tapi apakah layak untuk dibeli? Mari kita bahas. Sebelum itu mari kita unboxing dulu dalam beberapa detik. Punya saya adalah yang Special Edition. Bedanya dengan yang Standard Edition adalah kalau yang Special Edition itu dapat strap stainless steel. Kalau yang Standard Edition itu hanya dapat tali karet aja. Untuk tempered glass, kalau pekerjaan kamu banyak di luar ruangan atau di jalan, disarankan dipasang. Tapi kalau kerja kantoran, menurut saya sih nggak terlalu perlu untuk dipasang. Saya akan pedekin dulu rantainya. Tinggal diukur mau dikurangi berapa rantai. Lebar strap adalah 22 mm. Lihat arah pengeluaran pin, lalu tinggal didorong aja pakai alat pelepas pin yang dapat dari paket penjualan. Setelah itu rantainya dikurangin. Masukkan kembali pin dengan arah kebalikan dari pengeluaran pin. Kalau masih kurang pas, kita bisa pindahkan pin yang ada di buckle jam untuk disesuaikan dengan ukuran tangan kita. Jam ini bisa beroperasi normal walau nggak terkoneksi ke handphone. Namun untuk pengaturan waktu dan tanggal pertama kali saja, kita perlu pairing atau disambung ke ponsel menggunakan aplikasi namanya KOSPED Fit. Tersedia untuk Android dan iOS. Kelebihan utama dari KOSPED Tank T2 bagi saya pribadi adalah desainnya itu bagus. Ini kalau dilihat langsung lebih bagus dibandingkan kalau dilihat di video. Bagian atas dari metal dan bagian bawahnya itu dari plastik. Bezel depannya itu mengkilat dan kalau diperhatikan ada garis-garis halus begitu. Dan dikombinasi dengan bagian bawah yang lebih berwarna matte atau doff dengan tombol orange di samping, terlihat bagus sih menurut selera saya setidaknya ya. Memang soal desain itu balik ke selera masing-masing, tapi saya pribadi menilai desain KOSPED Tank T2 lebih bagus dari beberapa smartwatch saya yang harganya jauh lebih mahal. Dan bukan itu saja, Tank T2 sudah mendapat sertifikasi MIL STD810H dan juga Water Resist 5 ATM serta IP69K, yaitu IP rating tertinggi saat ini. Teman-teman bisa Google sendiri soal standar militer STD810H, tapi sederhananya perangkat yang memiliki standar militer ini akan lebih kuat untuk penggunaan outdoor dibandingkan perangkat yang tidak memilikinya. Memiliki lebar 49 mm dan tebal 14 mm termasuk sensor, serta jarak lug to lug hampir 55 mm membuat KOSPED Tank T2 termasuk dalam kategori besar. Tapi karena desainnya, jam ini nggak terlalu kelihatan gede-gede banget. Jadi masih masuk dan cocok untuk dipakai di orang yang memiliki pergelangan tangan sedang, besar, bahkan yang punya pergelangan tangan kecil. Menurut saya juga ini masih cocok sih menurut saya ya. Untuk beratnya 51 gram tanpa tali, ini bobotnya termasuk sedang, nggak berat tapi juga akan tetap terasa di tangan saat digunakan. Layarnya berukuran 1,43 inch dengan teknologi AMOLED, jadi memiliki tingkat saturasi warna, kontras, dan kegelapan yang baik. Di luar ruangan masih bisa dapat terlihat dengan baik di tingkat kecerahan maksimum, belum ada fitur auto brightness. Ada 5 watch face yang terinstall di KOSPED Tank T2 dan salah satunya bisa diganti-ganti melalui aplikasi KOSPED Fit. Untuk pilihan watch face yang tersedia lumayan banyak dan untuk kualitas watch face-nya menurut saya sih lumayan lah. Kita bisa gunakan foto sendiri untuk watch face, tapi untuk pengaturannya ini sederhana sekali. Hanya ada pilihan warna untuk teks waktunya, tanpa ada pilihan untuk mengatur posisi. Karena pakai layar AMOLED, maka ada pilihan Always On Display. Ada 2 style yang bisa dipilih seperti terlihat di layar. AOD yang warna orange terlihat cocok dengan tombolnya yang warna orange juga. Saya suka. Untuk menyalakan layar bisa dengan menekan tombol atau menggunakan fitur Raise to Wake yang berfungsi dengan baik. Ada 3 tampilan menu yang bisa dipilih seperti yang terlihat di layar. Untuk responsivitas layarnya itu adalah baik, hanya saja dari segi software untuk scroll menu atau berpindah menu itu masih kurang mulus, walaupun nggak sampai dalam tahap mengganggu. Tombol kanan atas untuk menyalakan dan mematikan layar serta berfungsi sebagai tombol kembali ketika berada di dalam sebuah fitur atau menu. Tombol kanan bawah untuk masuk ke menu olahraga. Kalau kita tahan tombol kanan bawah akan mengaktifkan menu SOS Call. Untuk mengatur kontak SOS melalui aplikasi KOSPED Fit di bagian SOS Call. Swipe bawah akan buka quick setting seperti masuk pengaturan, Find My Phone, atur tingkat kecerahan, Do Not Disturb, dan lain-lain. Swipe atas akan membuka menu notifikasi. Swipe kanan akan masuk ke menu.
Swipe kiri akan masuk ke menu widget. Kita bisa pilih widget apa saja yang mau ditampilkan. Kalau ada notifikasi masuk, jam akan bergetar. Kekuatan getarannya ini cukupan dan kita bisa atur kekuatannya. Belum ada pilihan untuk quick reply pesan WhatsApp. Untuk mengatur aplikasi apa saja yang bisa mengirimkan notifikasi ke jam, kita perlu buka aplikasi Cosmed Fit di ponsel. Smartwatch ini support Bluetooth call, tapi nyalakan dulu fitur Bluetooth call dengan mengklik icon yang ini. Bisa langsung klik nomor telepon yang dituju atau bisa juga dengan sinkronisasi kontak dulu. Berikut kualitas suara mic-nya. Tes 123, tes 123 ini adalah kualitas mic dari Cosmed Tank T2. Di ponsel Android saya tidak mendukung WhatsApp call, tapi infonya di beberapa ponsel Samsung sudah support WhatsApp call. Kalau di iPhone, WhatsApp call bisa berfungsi dengan baik untuk menerima panggilan WhatsApp. Langsung dari jam ini bisa. Kalau untuk panggilan WhatsApp keluar dan mau pakai jam, pilih dulu untuk gunakan Tank T2 di Apple AirPlay-nya. Support music control untuk play, pause, next, previous, dan pengaturan volume. Jam ini belum bisa simpan file langsung di jamnya ya, jadi hanya untuk kontrol media player. Di menu pengaturan sound and vibration, kita bisa pilih untuk meneruskan suara media yang diputar di jam. Berikut kualitas speaker dari Cosmed Tank T2. Sekarang kita masuk ke fitur olahraganya. Ada 70 jenis olahraga yang bisa dipilih seperti terlihat. Walaupun beberapa fitur olahraga hanya beda penamaan atau tagging saja, namun untuk data yang direkam sama aja sih, yaitu detak jantung, kalori yang didapat dari data detak jantung, dan juga waktu. Berikut tampilan saat fitur olahraga walking. Ada data detak jantung, pace, distance atau jarak, waktu, kalori, dan jumlah steps. Kita tetap bisa kontrol media player saat fitur workoutnya berjalan. Ada fitur untuk start olahraga otomatis jika terdeteksi gerakan tertentu, tapi saya matikan aja karena membuat baterai lebih boros. Untuk akurasi steps, jika dibandingkan penghitungan manual 1000 langkah, kadang menunjukkan angka di atas 1000 langkah, kadang di bawah itu. Akurasi dari pengukuran saya ini ada di angka 98%. Untuk akurasi heart rate saat dibandingkan dengan beberapa perangkat berbeda menunjukkan hasil yang mirip-mirip, jadi cukup akurat. Dan yang bagus dari Cosmed Tank T2 adalah ketika fitur olahraga berjalan dan sensor detak jantung mendeteksi bahwa jam sedang tidak digunakan, fitur olahraganya ini akan otomatis berhenti atau nggak berjalan. Bisa dilihat dari penunjuk waktu yang berhenti. Saya coba tutup sensor pakai jari, fitur olahraga tetap nggak jalan, walau kadang ditutup jari juga masih jalan sih. Tapi kalau dipasang di tangan, fitur olahraganya seketika bisa berjalan dan menunjukkan detak jantungnya. Dan yang pasti kalau nggak ada objek di belakang sensor atau jarak antara sensor dan tangannya ini terlalu jauh, fitur olahraganya akan otomatis berhenti. Cosmed Tank T2 belum ada built-in GPS, tapi kalau kita start olahraga dari ponsel, kita bisa menggunakan GPS ponsel untuk merekam rute latihan. Jadi jam akan berfungsi sebagai perekam langkah dan detak jantung, sementara ponsel sebagai perekam data GPS. Jam ini tetap bisa digunakan untuk berolahraga walau nggak bawa ponsel, ini bisa, namun datanya nggak akan selengkap kalau start olahraga dari ponsel. Untuk melihat riwayat olahraga, kita perlu sinkronisasi dengan ponsel terlebih dahulu. Kita perlu klik di tab Sports, lalu setelah itu klik di bagian tengah-tengahnya. Setelah itu kita perlu pilih spesifik nama olahraganya, baru bisa melihat histori riwayat olahraga. Cukup membingungkan bagi yang belum tahu caranya. Untuk fitur kesehatan lainnya ada sleep monitor yang berfungsi dengan baik. Kita bisa lihat langsung datanya di jam untuk yang terakhir. Dan bisa juga disinkronisasi ke ponsel melalui aplikasi Cosmed Fit. Sudah bisa deteksi tidur siang, namun untuk melihatnya perlu sinkronisasi dengan jam dan lihat di bagian snooze. Ada fitur blood oxygen. Fitur blood pressure yang saya yakin ini hanya estimasi aja, bukan tekanan darah aktual. Kita bisa aktifkan jam untuk memantau heart rate dan blood oxygen seharian dan memberi peringatan jika ada data yang di luar batas normal. Tentu kalau fitur monitor diaktifkan seharian akan membuat baterai jam lebih boros. Untuk remote kamera adalah untuk ambil foto menggunakan aplikasi kamera Cosmed Fit yang letaknya cukup tersembunyi di dalam Universal Settings. Fitur remote kamera tidak bisa pakai aplikasi kamera bawaan handphone ya, saya udah tes nggak bisa. Untuk daya tahan baterai diklaim mencapai 10-15 hari dengan pemakaian normal dan 8-12 hari dengan pemakaian berat. Dari penggunaan aktual saya pribadi dengan heart rate monitoring on, baterainya bisa bertahan antara semingguan, cukup lumayan lah.
Kalau always on display diaktifkan sekitar 5 jaman sehari, daya tahan baterainya ini 3-4 harian. Berikut adalah fitur-fitur lainnya bisa dilihat di video. Kesimpulan, kekurangan dari Kospet Tank T2 jika dibandingkan dengan pesaing dari merek besar yang sudah lebih lama beredar di pasaran adalah dari segi fitur dan software. Jangan salah, fitur-fitur di Kospet Tank T2 berjalan dengan baik dan termasuk stabil, namun misalnya untuk fitur olahraga masih belum sebaik dan selengkap merek besar lainnya. Tapi kalau dilihat dari harganya, ini bisa dibilang adalah trade-off dari sertifikasi MIL STD 810H dan desain yang menurut saya pribadi lebih bagus dari pesaingnya di kisaran harga yang sama. Jadi kalau dilihat dari harga berbanding kualitas, menurut saya sih cukup sebanding. Nah sekarang kembali ke kebutuhan masing-masing aja. Kalau seandainya nggak terlalu sering pakai fitur olahraga dan butuh smartwatch untuk dapat waktu yang akurat, serta notifikasi dari aplikasi-aplikasi ponsel dan juga butuh fitur Bluetooth call, maka Kospet Tank T2 sudah bisa memenuhi kebutuhan teman-teman. Dan performa smartwatch ini lebih baik dibandingkan beberapa merek baru lainnya. Jujur kemungkinan Tank T2 akan menjadi salah satu smartwatch yang akan sering saya pakai di tahun 2024 nanti. Semata-mata karena desainnya keren. Udah sih itu aja sih. Tapi apakah di tahun depan akan ada smartwatch lain yang terjangkau dan lebih keren dari ini? Ya kita lihat aja nanti ya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Gadoga. Semoga video ini berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.